Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Danang Kristiawan, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, nomor kelas 1H nomor 14. Di sini kami akan menyampaikan terkait dengan perencanaan produksi olahan pangan berbahan baku singkong dan model pengemasan produknya. Singkong atau bisa dikatakan manihot esculenta di Indonesia, produk ini sangat melimpah sehingga pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian meminta masyarakat untuk mempunyai inovasi dalam pengolahan lahan singkong yang baik agar mendapatkan hasil produksi yang tinggi dan bertekad mengangkat martabat singkong menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi. Program ini juga bertujuan untuk membangun atau menaikkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar, di mana nanti kebun singkong akan dibangun karena bukan hanya kebunnya saja, tapi juga turunan sampai dengan industrinya. Pengelolaan lahan berkelanjutan menerapkan prinsip ekologi secara teknologi dapat dilaksanakan. Secara ekonomi menguntungkan, secara sosial dapat diterima oleh masyarakat tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan atau tanah dan tanpa menurunkan produksi. Beda tanah, beda kesuburan, tantangan pun berbeda. Cara penanganan juga berbeda, serta produktivitas pun dapat berbeda pula. Diversifikasi pangan lokal dengan memanfaatkan singkong tidak hanya diversifikasi produksi, tapi juga diversifikasi konsumsi. Teknologi pangan dari bahan baku singkong. Dengan adanya teknik penanganan dan pengolahan hasil pertanian dan adanya teknologi pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi beberapa jenis makanan, antara lain singkong dapat diolah menjadi tela-tela singkong. Yang kedua, keripik singkong balado. Yang ketiga, opak singkong. Dan yang keempat, jenil singkong, serta masih banyak lagi produk olahan dari bahan baku singkong. Teknik penanganan dan pengolahan dan pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga lebih dari 3 bulan. Sehingga inovasi dengan sentuhan teknologi dan ilmu pengetahuan diharapkan potensi singkong yang ada di Klaten mampu menjadikan makanan yang memiliki kualitas sebagai pengganti beras atau makanan lainnya. Contoh olahan dari bahan baku atau bahan dasar dari singkong sudah kami sebutkan di atas, yaitu yang pertama adalah tela-tela singkong, keripik singkong balado, opak singkong, serta jenil singkong. Tela-tela singkong. Nah, cara pembuatan dari tela-tela singkong ini sangat sederhana, yaitu bahan hanya dengan menggunakan singkong. Yang kedua, perasa makanan. Bisa sambal balado atau bisa dengan jagung manis dan lain sebagainya. Langkah dalam membuat tela-tela singkong kami jelaskan, yaitu singkong yang sudah dikupas, dicuci bersih, kemudian dikukus atau direbus sampai agak empuk. Potong-potong singkong sekitar 5 cm, kemudian goreng sampai agak kering sesuai selera dan tiriskan. Kemudian tambahkan serbuk perasa, lalu aduk sampai rata. Misalnya serbuk perasa bisa rasa balado, katakanlah begitu. Yang kedua yaitu olahan singkong yang kedua yaitu keripik singkong balado. Bahan dan cara membuat keripik singkong balado yaitu 1 kg singkong, 8 buah cabai merah, 7 siung bawang putih, garam secukupnya,
5 sendok gula pasir atau sesuai selera, 1 buah jeruk nipis ukuran agak besar, peras airnya dan sisihkan, dan secukupnya minyak goreng. Cara pembuatan yaitu kupas singkong, lalu cuci, potong tipis-tipis dengan alat supaya sama rata tipisnya. Cuci bersih singkong sampai air belasan tampak bening, taburi sedikit garam dan ratakan. Goreng dalam minyak yang cukup banyak sampai kuning keemasan, kemudian tiriskan. Buang biji cabai merah, haluskan cabai merah dan bawang putih. Saya gunakan blender untuk mempermudah dalam penghalusan ini dan supaya bumbu ini lebih lembut sehingga tampilan keripik baladonya lebih menarik. Kemudian tumis bumbu halus hingga harum, tambahkan garam, gula dan perasan jeruk nipis. Untuk koreksi rasa yaitu asam pedas manis gurih, tunggu hingga bumbu agak mengental, kecilkan api. Tuang keripik singkong goreng ke dalam tumisan bumbu tersebut, aduk sampai rata, kemudian matikan kompor. Jika sudah dingin, simpan ke dalam toples atau langsung bisa disajikan atau dikemas. Kalau mau dipasarkan. Yang ketiga yaitu opak singkong. Opak singkong. Opak singkong ini bahannya juga bahan bakunya dari singkong juga, yaitu biji singkong 1 kg, bawang putih 6 siung, merica setengah, tepung tapioka 50 gram, kemudian penyedap rasa. Parut ubi kayu menggunakan parutan manual atau menggunakan mesin parutan. Setelah itu tiriskan. Siapkan bawang putih dan merica. Kemudian haluskan. Campurkan parutan ubi singkong tersebut, bawang dan merica, kemudian aduk hingga rata. Setelah adonan rata, tambahkan tepung tapioka dan perasa makan atau di sini ada kopi, aduk hingga rata lalu diamkan. Setelah adonan siap kemudian siap panaskan kukusan. Pipihkan adonan di atas daun pisang atau tutup panci. Lakukan hal ini sampai adonan habis, lalu kukus. Yang keempat yaitu makanan tradisional khas Klaten yaitu cenil singkong. Cenil singkong, nah, ini bahan-bahannya setengah kilogram singkong, parut, peras, buang airnya. 1 bungkus santan siap pakai, 150 gram gula pasir atau dapat kita sesuaikan sesuai dengan selera kita. 3 sendok tepung maizena, pewarna makanan, 1 butir kelapa parut, kukus 5 menit, beri garam dan gula sedikitnya. Gula secukupnya. Cara pembuatan cenil singkong. Campur singkong, santan, dan tepung maizena serta gula, aduk hingga merata. Bagi adonan, beri warna sesuai selera. Kukus adonan selama 15 menit. Angkat, dinginkan sebentar, potong-potong dan gulingkan di kelapa yang telah kita parut tadi. Terkait dengan disertifikasi olahan pangan, di sini kami sudah jelaskan pengolahan makanan berbahan dasar singkong. Tadi ada 4, yaitu tela-tela singkong, keripik singkong, opak singkong, serta cenil singkong. Sekarang kita menuju ke kemasan yang akan kita gunakan untuk olahan pangan berbahan baku singkong.
Mendesain kemasan yang menarik dari suatu produk juga harus memperhatikan faktor-faktor, antara lain satu faktor efektivitas. Faktor efektivitas terkait dengan kemasan. Kemasan A tersebut cocok atau tidak untuk produk olahan pangan berbahan baku singkong. Yang kedua yaitu faktor keamanan pangan. Sebab kemasan yang non-food grade bisa jadi malah meracuni produk kemasan yang kurang baik. Maka dapat menimbulkan kerusakan produk yang dikemas. Yang ketiga yaitu faktor identitas produk. Ini kita gunakan untuk menambah desain yang menarik pada kemasan yang kita pilih. Yang keempat yaitu faktor keindahan. Keindahan juga ini ditinjau dari kekuatan visual langsung, merupakan hal yang penting juga. Keindahan ini juga terkait dengan nilai seni dalam kemasan. Karena kemasan yang menarik, perhatian konsumen akan bisa meningkatkan penjualan produk olahan pangan kita. 4 contoh kemasan olahan pangan berbahan baku singkong, yaitu kemasan model standing part printing. Yang pertama, kemasan model standing part printing yang berbahan dasar metalizer atau alu foil. Pada bagian ini ada 2 pilihan penutup, yaitu menggunakan model seal dan ziplock. Yang kedua yaitu kemasan standing pouch alu foil window. Kemasan ini cocok digunakan pada produk keripik yang berminyak. Pada kemasan tersebut terdapat window atau jendela sehingga produk terlihat dari luar. Yang ketiga yaitu kemasan standing pouch alu foil sablon non window. Ini sama seperti poin yang kedua, tetapi tidak ada window atau bagian yang terbuka, sehingga produk tidak dapat terlihat dari luar. Yang keempat yaitu kemasan standing pouch cup berbahan dasar kertas, sehingga kemasan ini sangat disarankan karena ramah lingkungan. Dan kemasan ini juga dapat disablon dan juga memiliki 2 model, yaitu model window dan model non window, seperti kemasan yang kedua atau yang ketiga tadi. Contoh kemasan produk panganan berbahan dasar dari singkong yaitu kemasan model standing pouch printing. Itu bisa kita lihat pada gambar 1. Kemasan standing pouch alu foil window itu bisa kita lihat pada gambar yang kedua ini, dan ketiga yaitu kemasan standing pouch alu foil sablon non window. Itu bisa dilihat dari tampilan gambar pada kemasan ketiga. Yang keempat yaitu kemasan standing pouch cup. Ini bisa dilihat pada gambar tampilan yang keempat. Ya. Demikian pemaparan dari kami terkait olahan pangan yang berbahan baku dari singkong, karena singkong di Kabupaten Klaten ini sangat banyak produknya. Bahan dasarnya pun olahan pangan pun juga sudah banyak, tapi dalam perencanaan atau pengemasan ini masih terbatas pada kemasan-kemasan tradisional. Hal inilah yang mendorong bahwa saya merencanakan perencanaan terkait dengan olahan pangan berbahan baku singkong ini dengan kemasan yang menarik, sehingga perhatian konsumen ini dapat tertarik dan dapat meningkatkan penjualan produksi serta dapat meningkatkan martabat dari singkong ini juga di masyarakat ini. Terima kasih. Demikian paparan dari saya. Semoga dapat menjadi perhatian dan dapat menjadi referensi buat kita semua untuk membuat inovasi-inovasi terkait dengan
olahan pangan yang berbahan dasar dari singkong saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.